Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ernawati. Hari ini kita akan membahas materi tentang husnudzan. Berbicara tentang husnudzan, yang perlu pertama kali kita ketahui adalah apa pengertian dari husnudzan itu sendiri. Berbicara tentang pengertian husnudzan, ini adalah lawan kata dari suudzon, yang mana arti dari suudzon artinya adalah berburuk sangka. Kalau dikatakan lawan kata artinya kebalikan dari suudzon adalah husnudzan. Kalau suudzon tadi dikatakan bahwa berburuk sangka, maka husnudzan artinya adalah berbaik sangka, atau bisa juga diartikan sebagai sikap mental yang terpuji yang mendorong pemiliknya untuk bersikap, bertutur kata, dan berbuat baik dan bermanfaat, sehingga dapat dikatakan bahwa husnudzan itu termasuk ke dalam akhlak yang terpuji. Artinya, kalau dikatakan akhlak terpuji artinya adalah sesuatu yang harusnya bisa dilaksanakan atau ditiru atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan suudzon, yang mana suudzon senantiasa berpikiran negatif atau senantiasa berburuk sangka kepada orang lain. Oke, setelah kita menjelaskan tentang pengertian husnudzan, maka kali ini yang akan kita bahas adalah macam-macam husnudzan. Berbicara tentang macam-macam husnudzan, ini terdiri atas 3. Yang pertama adalah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah husnudzan kepada diri sendiri. Dan yang terakhir adalah husnudzan kepada sesama manusia. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara kita berhusnudzan atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu contohnya, pada saat kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan justru membandingkan diri kita dengan orang lain sehingga jatuhnya menjadi suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian husnudzan kepada Allah. Pada saat kita diberi sakit, jangan anggap bahwa Allah itu membenci kita. Bisa jadi Allah ingin menaikkan derajat kita. Apakah kita mampu melewati ujian yang Allah berikan, atau justru kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara berhusnudzan kepada Allah adalah pada saat kita diberi sakit oleh Allah, mungkin Allah ingin menaikkan derajat kita. Seperti orang yang ingin naik kelas, mereka pasti akan diuji. Begitu juga dengan kita. Saat kita ingin keimanan kita lebih meningkat lagi, Allah ingin menguji kita dengan sesuatu, mungkin musibah. Salah satu contohnya mungkin dengan sakit. Itu yang pertama, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah husnudzan kepada diri sendiri. Yang mana di sini dikatakan husnudzan kepada diri sendiri, artinya adalah kita harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Jangan selalu mengatakan saya tidak bisa, tapi harus selalu mengatakan saya pasti bisa dan saya harus bisa. Bagaimana cara saya? Saya harus bisa seperti dengan orang lain. Jangan sedikit-sedikit berputus asa, jatuhnya menjadi tidak memiliki percaya diri atau kurang pede. Jadi kita harus percaya dulu, kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Itu artinya berhusnudzan atas diri kita sendiri. Terus yang ketiga adalah husnudzan kepada orang lain. Bagaimana cara kita berhusnudzan kepada orang lain? Artinya adalah kita harus memiliki positive thinking atau senantiasa berpikiran positif kepada orang lain. Apapun yang dilakukan oleh orang lain jangan selalu ditanggapi sebagai negatif, tapi harus selalu berpikir bahwa mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya lihat. Misalnya kita melihat seseorang, orang tersebut pulang tengah malam, dibonceng oleh seseorang. Kalau kita memiliki pikiran negatif, kita akan mengatakan, lain lagi. Pikiran kita timbulnya menjadi negatif. Tapi kalau kita berpikiran positif, mungkin dia lagi dari belajar kelompok, sehingga dia terlambat datang, mungkin tidak ada yang bisa antar, sehingga temannya antar. Jangan selalu berpikiran,
ada sedikit selalu mengatakan bahwa oh pasti pacarnya, pasti lain dan lain sebagainya. Jadi tanamkan dalam diri kita bagaimana cara kita supaya kita senantiasa memiliki sifat positif thinking atau berbaik sangka. Baik berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada orang lain, terutama harus berbaik sangka kepada diri sendiri. Oke, setelah tadi kita menjelaskan tentang macam-macam husnusan, kali ini yang akan kita bahas adalah tentang ayat yang berkaitan tentang husnuzan. Yang mana ayat ini terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Baiklah, saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni ismun wala tajazzazu wala yaktab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang mana arti dari ayat ini adalah wahai orang-orang yang beriman, jauhi olehmu kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu menggunjing atau membicarakan sebahagian orang lain. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan bangkai saudaranya sendiri? Tentu engkau akan merasa jijik. Maka bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Oke. Berbicara tentang ayat ini, kita harus memahami dulu. Di sini dikatakan ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Di sini dikatakan bahwa hai orang-orang yang beriman. Artinya kalau kalian beriman harus menjauhi kebanyakan dari prasangka. Kenapa kita di sini perintahkan untuk menjauhi kebanyakan dari prasangka? Karena lanjutan ayatnya menjelaskan bahwa jangankan yang banyak, yang sedikit saja adalah sebuah dosa. Nah, ini baru sedikit kita sudah berbuat termasuk ke dalam dosa. Kemudian di sini dikatakan dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Artinya seperti ini. Janganlah kalian mencari kesalahan orang lain sehingga menyebabkan kalian lupa untuk introspeksi diri. Makanya ada pepatah mengatakan seperti ini. Gajah mati di kolom sendiri tidak nampak, sementara semut mati di kolom tetangga itu nampak dengan jelas. Artinya seperti ini, kesalahan kita sendiri yang besar tidak pernah kita sadari, sementara kesalahan orang lain yang cuma sedikit dapat kita lihat dengan jelas. Ini makanya di sini jelaskan jangan mencari kesalahan orang lain. Kemudian di sini bagian akhir dikatakan dan janganlah kamu menggunjing. Menggunjing artinya di sini adalah bergosip. Gosip itu bisa menimbulkan dua hal. Yang pertama adalah ghibah, yang kedua adalah fitnah. Ghibah artinya adalah membicarakan kejelekan orang lain sesuai dengan kenyataan. Sementara yang kedua adalah fitnah. Fitnah artinya adalah membicarakan kejelekan orang lain tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi pada ayat ini yang dikatakan adalah ghibah, yaitu mencari kesalahan orang lain sesuai dengan kenyataan. Artinya seperti ini, apapun bentuk kejelekan seseorang pada saat dibicarakan itu jatuhnya menjadi dosa. Di sini dikatakan kalau ada orang membicarakan kejelekan orang lain walaupun itu sesuai dengan kenyataan, itu jatuhnya menjadi ghibah. Pada ayat ini dijelaskan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan. Sukakah kamu memakan bangkai saudaramu? Artinya seperti ini, pada saat kita membicarakan kejelekan orang lain walaupun itu sesuai dengan kenyataan, itu sama dengan memakan bangkai saudaramu. Dan apabila itu sudah terlanjur, maka kita diperintahkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat Allah itu Maha Penyayang lagi Maha Pengampun.
Contoh husnuzan, di sini ada beberapa contoh husnuzan. Ada 3 di sini contoh husnuzan, baik husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzan kepada sesama maupun husnuzan kepada diri sendiri. Yang pertama adalah contoh husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini adalah kita harus senantiasa bersyukur atas harta benda yang kita miliki saat ini atau apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah husnuzan kepada sesama. Di sini yang pertama adalah kita harus memiliki sikap, ucapan, perbuatan baik sebagai wujud husnuzan itu hendaknya diterapkan dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, serta bermasyarakat. Ini adalah contoh saling menghormati antar tetangga dan tidak saling mencurigai. Kemudian yang terakhir adalah contoh husnuzan kepada diri sendiri. Artinya di sini adalah kita harus yakin atas kemampuan yang kita miliki atau kita harus memiliki kepercayaan diri sehingga kita berani mengeluarkan pendapat dan berani pula melakukan suatu tindakan. Artinya seperti ini, yang perlu kita tanamkan untuk husnuzan kepada diri sendiri adalah kita harus memiliki percaya diri. Itu yang paling penting. Oke, adapun manfaat dari husnuzan di sini ada 4. Yang pertama adalah hidup terasa lebih indah dalam suasana kedamaian dan ketentraman. Dengan memiliki sifat husnuzan, hidup kita akan jauh lebih indah. Kemudian yang kedua adalah terhindar dari penyesalan dalam menjalin hubungan sesama. Kemudian yang ketiga adalah hubungan antara sesama menjadi lebih baik dan bertahan lama. Dan yang terakhir adalah terhindar dari sifat iri hati atas kesuksesan orang lain. Tetapi bersyukur apabila ada seseorang yang sukses, kita juga akan senantiasa memiliki rasa senang atau gembira dengan apa yang dicapai oleh orang lain. Sehingga hidup kita menjadi lebih indah, damai, sentosa. Oke, baiklah, untuk video kali ini cukup sekian. Sampai jumpa lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.